Dia menyelesaikan kelas 7 dan 8, setelah itu dia transfer ke Singapura ke sekolah yang namanya Orchid Park Secondary School. Kalau kita lihat rekam pendidikan Gibran, kalau pakai standar Singapura, dia nggak menyelesaikan A-level, artinya tidak setara dengan SMA. Kalau kita setarakan di Indonesia, ya, primary school setara dengan SD, secondary school itu setara dengan SMP plus kelas 1 SMA. Tidak pernah mengikuti pendidikan SMA di Singapura. Ada jutaan anak-anak yang nggak mau makan, bahkan dipaksa gitu kan. Refli, Harun, Peoples, Opinion. Netizen, seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa, jauh datang dari Singapura, Profesor Zulfikar Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosiolog dari University of Singapura. Nanyang Technological University. Oke. Prof. Fikar, ini ada 3 hal nih yang saya ingin tanyakan sama Prof. Fikar nih, sesuai dengan keilmuannya. Pertama, masalah MBG. Ya. Makan bergizi gratis. Betul. Kemudian IKN yang berubah menjadi ibu kota politik. Ya, siap. Dan yang ketiga ini yang paling hot nih. Apa tuh? Tentang pro kontra ijazah wakil presiden kita. Mr. Gibran. Ya. Tapi saya ingin yang awal saya mau tanyakan nih karena sesuai dengan tempat Prof. Fikar mengajar di Singapura, jadi pasti tahu betul nih sistem pendidikan yang ada di Singapura. Ya. Karena yang kita dapat data ya bahwa si Gibran itu pernah sekolah katanya di Orchid Park Secondary School. Ya. Ketika dia baru selesai SMP di Solo, terus dia pindah ke Singapura. Tapi itu pun ada data bahwa dia nggak selesai di Solo, sehingga dia pindah ke Singapura dan memilih di itu tadi Orchid Park Secondary School itu ya. Yang saya ingin tanya sama Prof. Fikar, apakah Orchid Park Secondary School di Singapura ini setara dengan sekolah menengah atas atau justru dia sebenarnya seperti SMP? Oke. Ya, itu pertanyaan yang sering sekali ditanya sama orang-orang ya. Mengenai kesetaraan dari secondary school ini dengan sistem pendidikan di Indonesia gitu. Jadi mungkin Bang, saya perlu jelasin sedikit ini ya. Sistem pendidikan di Singapura ya memang agak berbeda dari strukturnya. Jadi Singapura itu kan mengikuti sistem pendidikan British, Inggris. Jadi sama seperti Indonesia, anak-anak mulai sekolah itu selama 6 tahun, yang kalau kita disebut SD, mereka sebutnya primary school. Ya kan. Nah, lulus SD, di sana anak-anak itu masuk yang namanya secondary school. Secondary school ini itu 4 tahun. Itu kayak SMP ya? Sebentar nanti, bentar. Jadi biar jelas dulu. Jadi 6 tahun primary school, lalu kemudian 4 tahun secondary school, ya, di mana ujung dari secondary school ini itu ada satu tes yang namanya O-level. O-level itu singkatan dari ordinary level, ya. Nah, setelah lulus dari ordinary level, ya, dari O-level ini, itu ada 2 pilihan bercabang untuk setiap anak di Singapura, dan pilihan ini tergantung dari nilai O-level dia. Nah, biasanya yang nilainya bukan tergantung dari minat, bisa juga dari minat, tentu, ya kan, tentu dari minat. Tapi sebagian besar kan anak-anak Singapura itu ujungnya pingin kuliah, ya kan, di universitas. Nah, untuk menuju ke sana itu ada 2 pilihan. Ya kan. Nah, untuk yang lulus dengan nilai O-level relatif tinggi, itu mereka biasanya masuk ke A-level atau advanced level. Ya, jadi O-level sama A-level. A ya, huruf A, A-level. Yang kalau di Singapura itu disebutnya JC atau Junior College.
Nah, di Singapura itu banyak junior college, ada National Junior College, ada Temasek Junior College, ada Pioneer, ada Jurong, ada macam-macam ya, junior college gitu. Nah, yang nilai O-levelnya itu relatif rendah dan punya minat untuk kerja, ya, pilihan keduanya adalah politeknik. Oke. Jadi politeknik itu selama 3 tahun dan biasanya setelah itu mereka bisa langsung kerja. Oke. Nah, kalau kita setarakan di Indonesia, ya, primary school setara dengan SD, ya, secondary school itu setara dengan SMP plus kelas 1 SMA, Oke. ya. Nah, apa yang selevel atau setara dengan SMA di Singapura ini adalah A-level tadi, junior college. Oke. Sementara politeknik itu setara dengan SMK. Sekolah Gitu. kejuruan ya. Sekolah kejuruan. Baru kemudian setelah itu mereka bisa masuk universitas. Nah, kebetulan saya itu sempat menjadi koordinator penerimaan mahasiswa baru di jurusan saya di NTU. Oh, Di oke. sana. Jadi saya tahu gitu anak-anak yang masuk ke program kita itu dari mana saja, ya. Dan kita tidak pernah menerima mahasiswa lulusan O-level harus A-level atau junior college karena ini yang setara dengan SMA. Gitu. Nah, ada beberapa sekolah di Singapura yang menggunakan istilah high school. Iya. Yang kalau kita setarakan sama dengan junior college. Jadi high school atau SMA itu setara dengan junior college. Nah, dan mereka harus menyelesaikan pendidikan high school atau A-level ini sebelum bisa mendaftar ke universitas. Nah, memang kita kalau di NTU itu mayoritas yang masuk itu lulusan A-level. Tapi ada juga yang lulusan politeknik. Biasanya kuotanya sekitar 15-20% dari penerimaan mahasiswa baru. Jadi saya punya juga mahasiswa yang lulusan politeknik dan biasanya mereka bagus-bagus gitu, ya kan. Nah, itulah. Nah, kalau kita lihat rekam pendidikan dari Gibran ini, itu kan yang kalau kita merujuk ke ini ya, informasi yang ada di KPU ya. Itu kan dia menyelesaikan SD di Solo, ya. Lalu kemudian 2 tahun SMP di Solo. Nah, asumsi saya dia menyelesaikan kelas 7 dan 8, setelah itu dia transfer Ke Singapura. ke sekolah yang namanya Orchid Park Secondary School. Ya kan? Jadi, kalau misalnya memang dia transfer berarti dia menyelesaikan kelas 9 dan 10 di Orchid Park. Ya. Dan ujungnya itu dia mestinya mengambil ujian O-level. Gitu. Nah, setelah itu ya kita tahu setelah dia mencoba masuk ke UTS lewat InSearch itu kan, tapi kemudian dia akhirnya kembali ke Singapura dan kuliah di MDIS. Nah, jadi kalau kita lihat rekam pendidikan Gibran, kalau pakai standar Singapura, dia nggak menyelesaikan A-level, artinya tidak setara dengan SMA. Gitu. Nah, saya nggak tahu ceritanya bagaimana dia bisa masuk kuliah di MDIS. Mungkin ada satu syarat-syarat tertentu yang dia penuhi, tetapi kalau masuk ke NTU atau university di Singapura itu tidak mungkin karena dia tidak menyelesaikan A-level yang setara SMA itu gitu. Oke. Berarti bisa saya simpulkan bahwa Orchid Park Secondary School tadi yang ditempati Gibran itu sebenarnya setara dengan SMP kelas 1. Ya, SMA kelas 1. Sama kelas 1 ya. Ya. Dan itu masih harus ada lanjutannya lagi ya biasanya. Oh ya, harus ada lanjutannya untuk masuk ke universitas. Gitu. Tapi ini kita melihat dia nggak lanjut ya. Kan kabur di situ terus ke InSearch. Nah, itu yang menurut saya kurang jelas juga di InSearch itu dia ngapain, apakah sekedar kursus bahasa Inggris atau dia mengikuti program foundation sebelum masuk ke UTS sebagai mahasiswa. Ya kan? Jadi sebenarnya di sistem British itu, sistem Inggris itu ada kasus-kasus tertentu yang memungkinkan anak-anak lulus O-level itu bisa langsung masuk kuliah. Sebenarnya, jadi dia bypass SMA. Tetapi biasanya nilai O-levelnya itu tinggi. Iya. Nilai O-levelnya tinggi, lalu kemudian dia mengikuti program pathway itu, ya.
yang memberi dia semacam persiapan selama 1 tahun sebelum akhirnya bisa masuk kuliah di universitas yang menyelenggarakan pathway tadi gitu. Ini kalau di Indonesia percepatan. Bisa Ada jadi kelas percepatan yang nilai tinggi anak-anak di SMA. betul, ya kan. Cuma kalau misalnya memang dia tujuannya itu untuk masuk kuliah di UTS melalui program InSearch, sepertinya mungkin. tidak tercapai gitu, dan akhirnya kemudian belok ke MDIS di Singapura. Ya karena kan nggak mungkin dia bisa masuk. Iya, tapi kan yang jadi isu bukan soal di mana dia kuliah, tetapi SMA-nya di mana kan. Iya. Itu yang dipertanyakan karena itu kan syarat konstitusi kan. Kalau MDI ini kalau menurut Prof. Fikar nih sebagai orang yang ngajar di Singapura, Ya. ini memang sebuah lembaga pendidikan yang sebenarnya perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Gini, kalau di Singapura itu universitas semua negeri. Oke. Ya. Jadi NUS, National University of Singapore yang paling tua, kemudian yang kedua Nanyang Technological University tempat saya mengajar. Kemudian ada Singapore Management University, ada Singapore University of Technology and Design, dan terakhir itu Singapore University of Social Sciences. Ada tambahan satu lagi namanya University of the Arts Singapore. Jadi ada total 6 universitas yang semuanya itu disubsidi oleh pemerintah. Ya kan? Nah, selain 6 universitas ini, itu juga sebenarnya ada private institution. Jadi semacam akademi atau institut yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi, tetapi mereka tidak diberi izin untuk memberi gelar, gitu. Jadi mereka itu biasanya menyewa kurikulum dari universitas yang ada di Amerika atau di Inggris. Nah, MDIS ini itu bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Inggris sama di Amerika, ya, di mana mereka menyewa kurikulumnya, lalu kemudian kurikulumnya mereka pakai dan memberikan layanan kuliah dengan pengajar dari Singapura ke anak-anak yang mau mengambil program sarjana di bidang itu. Nah, nanti begitu kuliahnya selesai dan dianggap selesai, ya, mereka mendapat ijazah dari universitas yang memiliki kurikulum itu. Jadi MDIS ini tidak memberikan ijazah, tidak mengeluarkan ijazah, gitu. Jadi mereka cuma menyelenggarakan kuliah di mana ijazahnya itu diberikan oleh perguruan tinggi yang memiliki kurikulum ini. Perguruan tinggi ini tentu mendapatkan keuntungan dari kurikulum yang mereka buat. Jadi MDIS itu membayar. Ya, jadi misalnya kalau nggak salah di kasusnya Gibran itu kan dia mengambil program yang kurikulumnya itu dibuat oleh University of Bradford, ya kan. Nah, jadi MDIS itu sebenarnya membayar ke Bradford. Ya kan, untuk menyewa kurikulum sehingga anak-anak yang ikut kuliah sesuai dengan kurikulum itu mendapat ijazah yang dikeluarkan oleh Bradford, bukan dari MDIS gitu. Karena MDI nggak punya kewenangan mengeluarkan ijazah. Betul. Tapi apakah MDI memang ini kalau di Singapura kredibilitasnya bisa dipertanyakan? Ya, biasanya sih anak-anak yang masuk MDIS itu saya nggak tahu ya proporsi mahasiswa lokal dan mahasiswa internasional, tapi biasanya itu menjadi pilihan terakhir lah mereka setelah sudah nggak dapat yang lain. Oh iya kan, untuk masuk NUS, NTU itu kan susah ya apa namanya, kompetisinya itu tinggi sekali. Biasanya anak-anak Singapura kalau tidak masuk di top 3 ya, top 3 di Singapura itu kan NUS, NTU, SMU. Biasanya mereka cabut ke Melbourne atau ke London gitu kan. Tapi mungkin untuk anak-anak yang tidak punya pilihan lain, ya udahlah MDIS itu opsi juga gitu untuk mendapatkan gelar gitu. Oke, yang saya ingin dapat gambaran lebih jelas nih, Prof. Fikar, bahwa ternyata itu Orchid Park Secondary School itu ternyata cuman SMP plus ya. SMP plus kalau misalnya kita setarakan dengan sistem pendidikan Indonesia. Ya kan, karena sistem pendidikan di Singapura itu ya punya sistem sendiri gitu, ya kan. Karena dia pakai sistemnya British ya.
pakai sistem British gitu. Oke, jadi nggak bisa disamakan dengan Indonesia. Nggak bisa disamakan, tapi kalau misalnya kita setarakan dari konten kurikulum, Oke. ya, secondary school di Singapura itu setara umum. SMP plus kelas 1 SMA, gitu. SMA-nya sendiri itu adalah 2 tahun di junior college atau A-level tadi, gitu. Oke, berarti jelasin netizennya bahwa beliau ini sebenarnya nggak tamat SMA di Singapura. Bukan tidak tamat SMA, tidak pernah mengikuti pendidikan SMA di Singapura. Wah, ini lebih gawat lagi, nggak pernah ya. Iya, maksudnya di konteks Singapura ya, Iya. nggak tahu kalau di tempat lain ya. Oke. Ya kan? Oke, Prof. Fikar, kan ini menarik. Gibran udah jadi wakil presiden nih. Ya. Walaupun sebenarnya orang masih berdebat tentang keberadaan pendidikannya ya. Ya. Ya, tapi apa boleh buat, sudah terjadi yang namanya pemilihan, walaupun Tempo tetap menulis Gibran ini anak haram katanya. Anak haram konstitusi kan gitu. Oh iya. Oleh karena itu, Tempo menggambarkan bahwa terpilihnya beliau ini sebenarnya penuh dengan cacat ya, Iya, cacat betul. etika maupun cacat moral yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Terlepas daripada itu semua, tapi kita tahu pada saat itu ketika bapaknya masih presiden, itu kan mengeluarkan satu kebijakan tuh, Iya. Prof. Fikar, yaitu memindahkan ibu kota. Oh iya. Memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, IKN ya. Ibu kota Nusantara. Dan ternyata program itu berjalan terus kemudian ya. Sampai sekarang setelah beliau berhenti, tetap dianggap bahwa program itu tetap akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Ya. Tapi yang menjadi menarik setelah Pak Prabowo jadi presiden, tiba-tiba Pak Prabowo menyatakan bahwa IKN itu bukan ibu kota negara, Ya. tapi dia cuma ibu kota politik. Ini kan kita jadi bingung nih karena Betul, saya betul. tidak pernah Ya. mendapat suatu literasi yang menjelaskan secara lengkap, secara detail apa ini maksud dari ibu kota politik itu kan. Betul. Sehingga saya bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah sebenarnya Pak Prabowo ingin mengeliminir nih? Cuman kan dia harus menggunakan cara halus Iya. sehingga dia menyatakan IKN itu tetap ibu kota tapi ibu kota politik. Kalau menurut Pak Fikar? Iya, dugaan saya sebenarnya sama, Bang. Jadi ketika Pak Prabowo mengeluarkan istilah ibu kota politik, itu menunjukkan keengganan beliau sebenarnya untuk memindahkan ibu kota sepenuhnya dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara gitu kan. Mungkin ada beberapa pertimbangan, tapi saya yakin Pak Prabowo juga lebih suka tinggal di Jakarta. Udah terlalu nyaman dia di sini kan. Udah terlalu nyaman. Tapi ya mungkin karena di sana udah terlanjur, jadi dia membuat satu konsep mengenai ibu kota politik untuk memindahkan politisi-politisi di Senayan sana ke IKN gitu kan. Atau kantor-kantor partai politik mungkin. Betul. Jadi sepertinya dia pingin supaya DPR, kemudian DPD dan sebagainya suka bikin ribut, pindah ke sana saja gitu. Tapi juga kalau kita lihat faktanya tidak semulus apa yang diinginkan. Kan targetnya kan 2028 IKN sudah menjadi ibu kota politik, dan syarat yang harus dipenuhi supaya IKN bisa jadi ibu kota politik itu adalah semua kelembagaan, semua 3 cabang kekuasaan, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif itu ada di sana gitu. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya kita memindahkan 3 cabang kekuasaan atau minimal 2 lah, legislatif sama yudikatif, itu butuh biaya yang tidak sedikit, ya kan? Pada saat sekarang pembangunan di IKN itu masih terus berlangsung dengan biaya yang semakin mengecil. Kalau kita bandingkan dengan 3 tahun pertama itu sekitar 90 triliun. Sekarang drop kan. Nah, tahun depan saja otorita IKN yang sekarang memegang penuh seluruh proyek di IKN itu cuma mendapat dana sekitar 6 triliun. Ya, untuk menyelesaikan beberapa pembangunan infrastruktur, dan kemarin mereka meminta tambahan 14 triliun ke DPR. Ditolak, Bang. Padahal 14 triliun ini itu akan dipakai untuk membangun gedung DPR, gedung MK, ya kan? Lalu kemudian perumahan dan sebagainya. Yang akan dibutuhkan supaya tahun 2028 ibu kota politik itu bisa terwujud. Ternyata ditolak. Ternyata ditolak. Jadi itu tanda-tanda ya? Tidak mungkin terjadi.
Menurut Prof. Fikar nih, orang yang sering menyampaikan beberapa gagasan tentang ibu kota negara nih, memang sebenarnya IKN ini tidak tepat ya? Bukan tidak tepat lagi, salah logika. Oke, maksudnya tuh gimana? Karena kalau kita lihat ya ke depan ini akan semakin banyak warga Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan. Ya, sekarang aja ada sekitar 53%. Jadi lebih banyak orang tinggal di kota daripada di desa sekarang, Bang. Dan pada tahun 2030 itu proyeksinya sekitar 58%, 58 sampai 60% warga Indonesia akan tinggal di perkotaan. Sehingga perkotaan kita akan sangat padat. Ya, kalau kita tidak memperbaiki perkotaan kita, kota kita akan menjadi tidak efisien, kota kita akan mengalami pemburukan, ya. Lalu kemudian kualitas hidup kita akan menjadi semakin menurun, dan ini akan mempengaruhi produktivitas warga negara Indonesia, penduduk Indonesia gitu. Nah, pembangunan perkotaan itu penting, dan saya kira itu mungkin yang perlu kita garis bawahi dari apa yang ingin dicapai oleh Jokowi. Ya, cuma Jokowi memilih membangun kota baru. Itu tidak tepat ya? Tidak tepat. Ngapain bangun kota baru yang belum ada manusia dan kita kemudian bingung mencari orang supaya mau pindah ke sana gitu. Sementara ada puluhan kota di Indonesia dengan penduduk puluhan juta yang membutuhkan perbaikan sarana infrastruktur perkotaan gitu. Ini yang mesti diperbaiki. Makassar, Medan, Pontianak, Balikpapan, Mataram. Oh, ya seperti kan? yang konsep Prof. Fikar pernah sampaikan. Betul. 9 apa itu? Betul. Jadi coba Bang Abraham bayangkan kalau misalnya 90 triliun itu dipakai untuk mengembangkan fasilitas transportasi publik, fasilitas air, lalu kemudian fasilitas perumahan publik di kota-kota yang ada di luar Jawa, ya kan, Palembang, kemudian Banjarmasin, kemudian Manado. Kota-kota ini akan tumbuh dengan jauh lebih baik, kemudian bisa menjadi lebih sehat, dan orang-orang di Jawa itu tertarik untuk pindah ke sana gitu, sehingga kota-kota ini menjadi sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru. Jadi tidak numpuk di Jawa. Tidak numpuk di Jakarta dan sekitarnya gitu. Gitu. Itu konsep yang lebih tepat daripada membuat ibu kota negara baru ya? Oh iya, dan itu yang dilakukan oleh negara-negara waras seperti Jerman, Amerika Serikat, lalu kemudian Australia, New Zealand, ya kan, Switzerland gitu. Oke, tapi kan kita juga melihat ada beberapa negara, Prof. Fikar ya, itu dia juga mencoba memindahkan ibu kotanya. Ya. Misalnya Brasil, kan gitu ya? Betul, Brasil itu memindahkan ibu kota tahun 50-an dan itu adalah janji politik dari Presiden Kubitschek pada saat itu. Tetapi kalau kita lihat, Brasilia itu tidak menjadi kota yang seperti mereka idamkan. Bisa disebut sebagai kota gagal sebenarnya Brasilia itu. Jadi gagal? Jadi gagal, sehingga gagal karena lokasinya terlalu jauh, lalu kemudian infrastrukturnya juga tidak terlalu memadai, ya kan? Sehingga politisi-politisi Brazil itu lebih banyak tinggal di Rio de Janeiro atau Sao Paulo daripada tinggal di Brasilia. Jadi mereka datang ke Brasilia itu kalau cuma ada ini aja, ada rapat. Oke. Gitu. Jadi itu yang bisa terjadi ya kalau kita memaksakan pemindahan ibu kota ke IKN itu bisa jadi nanti seperti yang atau bisa jadi seperti di Myanmar. Myanmar itu bikin ibu kota baru namanya Naypyidaw, ya. Itu kota ajaib sekali, tiba-tiba muncul gitu, dan itu direncanakan secara diam-diam oleh kepala junta militer di sana, dan ketika itu dibuka ke publik, ya kan, sebagai ibu kota baru, sampai sekarang kota itu kayak kota hantu. Jadi berarti yang Prof. Fikar ingin katakan bahwa sebenarnya sudah banyak presiden. Sudah banyak sebenarnya. Jadi membangun ibu kota itu pertama sangat mahal, ya kan? Apalagi kalau misalnya lokasinya terlalu jauh. Yang kedua itu akan punya dampak terhadap tidak hanya perekonomian tetapi juga proses politik yang ada di negara tersebut gitu. Nah, mungkin kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Malaysia. Nah, Malaysia itu sebenarnya tidak membangun ibu kota baru. Ibu kota Malaysia itu tetap di Kuala Lumpur. Tetapi yang dia bangun ini adalah kota administratif Putrajaya yang jaraknya cuma 30 km. Iya, kita cuma lewat tol siapa ke sana. Nah, iya, cuma 30 meter. Kantor-kantor pemerintah. Iya, betul. Cuma ya setelah jam 6 sore udah jadi kota mati. Ya, orang-orang udah pulang kembali ke rumah masing-masing kan. Nah, seperti, tapi itu biayanya jauh lebih murah. Apakah misalnya nih, kan tadi Prof. Fikar katakan
masalah jarak ya. Misalnya kalau kita berandai-andai, seandainya saja IKN itu tidak dibangun di Kalimantan, tapi dibangun lebih dekat dari Jakarta. Saya nggak tahu di mana, tapi mungkin saja ada lahan yang luas gitu. Apakah itu lebih memungkinkan? Atau Sebenarnya juga tidak perlu. Gini, kan ada dua alasan atau argumen kenapa ibu kota itu perlu dipindahkan. Oke. Pertama, Jakarta itu udah sangat sesak. Masuk kriteria kan? Ya Jakarta kan? sudah sesak. Sudah sesak kan? Oke. Banyak masalah macet, banjir dan sebagainya. Kedua adalah masalah distribusi pembangunan ekonomi yang terkonsentrasi di Jawa. Nah, kita lihat masalah yang pertama, argumen pertama bahwa Jakarta udah sesak. Yang membuat sesak Jakarta itu siapa? Bukan pemerintah pusat. Oke. Keberadaan pemerintah pusat itu cuma memberi kontribusi sekitar 7-13% dari seluruh masalah yang ada di Jakarta. Jadi kalau ini dipindahkan, tetap aja akan begini Jakarta gitu. Oh, tetap. Yang perlu dipindahkan itu adalah fakta bahwa Jakarta itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi yang perlu dipindahkan itu adalah fungsi Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi keluar ke kota-kota lain supaya Jakarta itu bisa menjadi semakin lega. Mestinya itu bukan ibu kotanya yang dipindahkan, tetapi fungsinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Bagaimana caranya? Ya dengan membangun kota-kota lain supaya orang-orang mau pindah ke sana, perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta itu pindah ke sana, orang-orang yang SDM yang bagus ya, yang berpendidikan tinggi itu juga mau pindah ke Makassar, mau pindah ke Manado, mau pindah ke Pontianak dan sebagainya gitu. Karena di sana ada fasilitas yang bagus gitu. Nah, menjawab pertanyaan kedua mengenai disebut pertumbuhan ekonomi yang merata, justru dengan membangun kota-kota ini ya kan pertumbuhan itu akan menjadi semakin merata. Kalau misalnya kita pindahkan ibu kota ya ke Kalimantan Timur, IKN itu kan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tidak merata lagi gitu. Jadi percuma gitu. Kita cuma memindahkan konsentrasi pertemuan dari satu titik ke titik lain gitu. Tetapi yang lain tetap tidak terbangun. Kalau misalnya kita memakai konsep, kan ada beberapa negara itu memakai konsep ada ibu kota negara, tapi ada juga pusat pemerintahan. Itu gimana tuh? Misalnya kita berandai-andai nih, misalnya ibu kota tetap di Jakarta, tapi pusat pemerintahnya dipindahkan. Ya bisa saja seperti yang dilakukan oleh Malaysia kan. Ya kan. Jadi Putrajaya itu kan bukan ibu kota kan. Dia menjadi kota administratif. Ya kan. Tapi buat apa? Buat kalau kita pindahkan, sementara masalahnya kan bukan itu. Karena kan saya berandai-andai begini nih, Prof. Fikar. Pemikiran sederhana saya, kalau pusat pemerintahan kita pindahkan, saya coba berpikiran nih, kalau misalnya DPR pindah, ya, terus eksekutif juga pindah, semua kantor-kantor kementerian, plus presiden juga pindah, yudikatifnya juga pindah, ya kan? Saya lagi berpikir-pikir kalau saya kali kendaraan ya, itu mungkin akan mengurangi beban kemacetan, Enggak, justru yang saya bilang tadi, keberadaan pemerintah kalau kita bicara tentang kemacetan, belum bicara yang lain ya. Kalau kita bicara tentang kemacetan, keberadaan pemerintah pusat di Jakarta itu cuma memberi kontribusi 7-13% dari masalah kemacetan. Jadi tidak signifikan. Enggak. Gitu. Saya kasih contoh deh, Bang. Jepang. Jepang itu pada tahun 1997 itu punya ide untuk memindahkan ibu kota. Ya, dari Tokyo ke Ibaraki, sekitar 70 km dari Tokyo. Dan itu alasannya kuat, ya kan? Tokyo sudah padat, kemudian ada ancaman bencana karena di Tokyo Bay itu ya teluk Tokyo itu ada potensi gempa di situ. Tsunami. Iya, kalau itu terjadi itu punya dampak yang luar biasa ke kota Tokyo. Kan. Lalu kemudian mereka hitung-hitung, ya kan, mereka udah dapat lokasinya bagus, kemudian jaraknya perencanaannya bagus. Jarak sih nggak masalah karena mereka kan ada sistem kereta api cepat kan, Shinkansen kan di sana gitu. Tapi kemudian tahun 2007 apa yang terjadi? Mereka batalkan. Alasannya simple, mahal sekali. Jadi orang Jepang itu rasional, ya kan, mahal sekali. Dan orang rasional ya. Sangat rasional. Jadi ngapain? Beda dengan orang Indonesia. Betul. Ya, sangat rasional. Ngapain kita pindahin ibu kota? Jadi uang yang tadinya dipakai, yang direncanakan untuk memindahkan ibu kota itu akhirnya dihemat dan sebagainya dipakai untuk memperbaiki kota Tokyo.
Jadi mereka membangun satu saluran air yang besar sekali di bawah tanah yang biayanya itu sampai 100 triliun dan itu yang memitigasi permasalahan banjir di Tokyo. Ya makanya Tokyo nggak pernah banjir karena ada itu. Harusnya menurut Prof. Fikar itu yang dilakukan oleh Indonesia di Jakarta ya. Betul. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki Jakarta dan membangun kota-kota lain yang ada di Indonesia. Agar distribusi ekonomi itu tersebar ya. Saya belum pernah dapat teori di dalam urban studies yang mengatakan bahwa untuk memperbaiki sebuah kota caranya adalah dengan meninggalkan kota itu gitu. Nggak ada dalam teori. Nggak ada, itu yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi dia mau memperbaiki Jakarta dengan cara meninggalkan kota Jakarta. Berarti kurang marah juga ya. Oke, menarik. Saya lagi berpikiran dari segi politisnya, Bung Fikar ya, bahwa itu kan sebenarnya ketika dia memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN, dia juga sedang menyisipkan sesuatu agenda politik. Misalnya gini, dalam perencanaan itu kan selain membangun tadi yang kita sebut kantor DPR, legislatif, yudikatif, istana presiden, kemudian juga istana wakil presiden. Ya kan? Pada saat itu mungkin dia sudah berpikiran bahwa suatu ketika anak saya menjadi wakil presiden, gitu kan? Maka, kenapa saya bilang ini adalah bagian dari rencana politik? Karena kalau kita lihat anggaran pembangunan istana wakil presiden itu hampir sama, bahkan juga kalau itu mungkin bisa melebihi istana presiden yang ada di IKN. Apakah menurut Prof. Fikar nih? Apakah rencana yang dilakukan Jokowi ketika memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN ini termasuk rencana politik beliau kira-kira? Nah kalau kita lihat memang di Indonesia itu kan ada Istana Wapres ya. Kalau nggak salah di Jakarta ini kan tapi nggak pernah disebut sebagai Istana Wapres. Bisa disebut apa itu Bang? Rumah kediaman wakil presiden. Kalau nggak salah ada di dekat Monas itu katanya. Bukan yang ditempati. Kalau itu kediaman Wapres di Jalan Masjid Sunda Kelapa kan? Betul, betul. Nah, apapun yang terjadi di sini ya. Tapi kalau kita lihat memang perencanaan atau pembangunan Istana Wapres itu agak berlebihan sebenarnya. Karena kalau kita lihat negara-negara lain, misalnya Amerika saja yang jadi rujukan kita kan, Istana Presiden itu adalah Gedung Putih dan Wapres sebagai rekan kerja dari presiden itu kerjanya di situ juga. Tetap di situ kan, menempati ruang tertentu. Iya, jadi nggak perlu bikin istana Wapres kayak gitu. Konon sih katanya kita punya istana Wapres itu karena ada sejarahnya gitu, kan? Cuma saya nggak mau tidak bisa menjelaskan karena saya bukan ahli sejarah tentang itu gitu. Tetapi memang pembangunan istana Wapres ini agak berlebihan, ya kan, gede besar. Walaupun secara arsitektural jauh lebih elegan dibanding istana yang didesain sesuai dengan seleranya Jokowi itu gitu. yang ada burung itu, ada kelelawar kata-kata netizen gitu kan. Dan sepertinya kalau saya perhatikan akhir-akhir masa jabatannya Jokowi, dia memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan istana Wapres. Ya, mungkin dipikir anak saya bentar lagi akan mendiami itu kan. 1,7 triliun coba untuk biaya itu gitu. Jadi kalau ada orang berpandangan bahwa ini sangat politis itu masuk akal juga ya. Bisa jadi. Jadi untuk kepentingan politik Jokowi kepentingan dan istilahnya dorongan sentimental Jokowi terhadap anaknya gitu. Dan mungkin juga kedua, Jokowi ingin meninggalkan sebuah legacy yang monumental ya, secara fisik. Betul. Secara fisik ya. Iya. Padahal kan sebenarnya legacy itu tidak harus secara fisik kan? Betul. Nah itu dia yang menjadi kenaifan dari Jokowi karena dia mau meninggalkan legacy tetapi yang ditinggalkan adalah masalah besar gitu. Masalah besar. Oke, Bung Fikar, menarik perbincangan kita tentang IKN. Akhir-akhir ini juga kan Prof. Fikar juga banyak menyoroti tentang makan bergizi gratis. Dan ini sekarang sudah menurut kita sangat prihatin karena dia menimbulkan korban ya. Ada ribuan lah orang keracunan. 8.000 lebih kasus keracunan ya. Sejak dari awal saya ingat betul Prof. Fikar di tempat ini bahwa saya setuju dengan program makanan gizi gratis. Tapi itu harus konsepnya jelas. Ya betul. Supaya tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Bisa nggak
Prof. Fikar sedikit memberi kita perspektif. Apa sih yang sedang terjadi nih? Oke. Seperti yang saya bilang sebelumnya ya, Bang ya, memang makanan bergizi, program makanan bergizi gratis, atau saya lebih suka menyebutnya proyek makan bergizi gratis ini itu memang punya niat yang baik gitu, ya kan? Tetapi ada 4 masalah fundamental yang menurut saya perlu kita garis bawahi di sini. Kenapa MBG ini, proyek MBG ini bermasalah dan mengakibatkan kasus keracunan sampai ribuan orang gitu. Ini nggak wajar ya kalau menurut Prof. Sangat tidak wajar, walaupun dinormalisasi oleh Prabowo kemarin ketika dia mengatakan bahwa kasus ini itu cuma 0,0017%. Buat saya pernyataan itu tidak bermakna, tidak ada artinya. Ketika kita bicara tentang krisis, ya berapapun kecilnya, ya itu kan manusia. Oke. Gitu. Itu kan manusia, jadi nggak bisa. Jadi bukan persentase. Nggak bisa, nggak bisa. Kita nggak bicara persentase. Gitu kan. Nah kembali lagi, ada 4 masalah fundamental yang perlu kita garis bawahi. Pertama, bahwa program MBG atau proyek MBG ini itu overscale dan oversize. Overscale dan ukurannya terlalu gede. Oke. Nah, kenapa saya bilang begitu? Kita lihat ini aja pendekatan yang diambil oleh Prabowo untuk mendistribusikan program makanan sekolah ini gitu ya. Biasanya dalam program kesejahteraan itu ada 2 pendekatan distribusi. Pertama yang bersifat universal di mana semua orang dapat. Kedua yang bersifat targeted di mana sekelompok orang yang dapat. Nah, untuk hal-hal yang bersifat ketimpangan ya biasanya itu program kesejahteraannya bersifat targeted. Jadi orang yang benar-benar membutuhkan saja. Oke. Ya. Nah, apa contoh dari universal dan targeted? Nah, yang universal misalnya pendidikan dan kesehatan. Semua orang harus dapat karena kebutuhan kita sama. Itu universal ya? Itu universal. Oke. Ya kan, makanya program asuransi kesehatan, program pendidikan gratis itu untuk semua orang. Universal. Universal, ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang bersifat memitigasi ketimpangan, itu nggak bisa didistribusi secara universal. Harus karena targeted. tidak akan terjadi pemborosan. Karena tidak semua orang memiliki kebutuhan yang sama. Jadi Tidak semua orang butuh. Betul. Jadi hanya orang yang butuh saja, yaitu orang-orang yang mengalami atau kelompok-kelompok populasi yang rentan terhadap malnutrisi atau kekurangan gizi. Oke. Gitu. Jadi mestinya program makan sekolah ini itu harusnya bersifat targeted. Gitu. Nah, kita bisa lihat di beberapa negara yang pertama kali melakukan ini itu adalah Amerika Serikat tahun 1946. Oke. Mereka ada namanya National School Lunch Program (NSLP) yang diinisiasi oleh Presiden Truman, ya kan? Nah, sifatnya itu targeted, artinya tidak semua murid itu mendapatkan makan siang ini gitu. Target Ya. itu. Saya kasih contoh yang populer itu, Bang Abraham pernah nonton Spider-Man nggak? Iya, iya. Spider-Man yang pertama, ya. Situ kan ada Peter Parker ketemu sama Mary Jane itu di kantin. Iya, iya. Nah, itu kantin sekolah itu yang menyediakan makanan itu. Itu makanan gratis ya? Betul. Nah, tetapi sebenarnya di Amerika itu tidak semuanya gratis, tidak semuanya dapat. Tergantung county-nya. County itu kayak semacam kabupatennya. Oke. Ya. Dan tergantung sekolahnya. Gitu. Yang melaksanakan NSLP ini ada agen pemerintah namanya Food and Nutrition Service, itu di bawah Departemen Pertanian, Department of Agriculture. Tetapi yang melaksanakan dan memberikan makanan, yang memasaknya itu adalah kantin-kantin sekolah. Kantin sekolah Kantin langsung. sekolah, bukan vendor. Kayak SPPG di sini gitu. Ini vendor. Ini kalau di Indonesia kan Amerika kan vendor kan. Dan dimiliki oleh anggota DPR. Ya kita nggak tahu. Ya kan, dimiliki oleh siapa kita nggak tahu, bagaimana prosesnya kita tahu. Ya? Nah kalau di Amerika itu sekolah-sekolah yang memasak langsung sehingga tidak tidak ada jeda waktu. Resiko terjadinya keracunan atau makanan basi itu sangat minim karena begitu dimasak langsung disediakan gitu. Lalu kemudian ada 3 kategori siswa yang menerima ini. Kategori pertama yang mendapatkan subsidi penuh, artinya ini makanannya benar-benar gratis. Kategori kedua mereka yang membayar setengah. Kategori ketiga mereka membayar penuh. Tergantung income dari keluarga mereka.
Itu di Amerika, ya kan? Oke. Di Cina juga punya program yang sama, mereka mulai tahun 2011, tetapi mereka mentargetkan anak-anak sekolah di desa-desa. Oke, target di desa ya. Desa, jadi sekitar 80 juta penerimanya. Kalau di Amerika itu sekitar 30 juta lebih. Kalau di Cina itu sekitar 80 juta. Yang paling gede itu di India. India itu 120 juta penerimanya, tetapi di sekolah-sekolah negeri aja. Gitu. Nah, kenapa saya bilang oversize MBG ini? Oke. Karena kalau kita bandingkan biaya yang dikeluarkan, ya itu besar sekali gitu. Jadi Amerika itu tahun kemarin untuk program makan sekolah ini, National School Lunch Program, mereka mengeluarkan kalau pakai duit rupiah itu 240 triliun satu tahun. Tetapi perlu diingat APBN-nya Amerika Serikat berapa? 100.000 triliun. Oke. Artinya cuma 0,2. Betul. 0,2% dari APBN. India juga mengeluarkan 0,2%. Ya kan? China sekitar 0,3. Nah, Brazil yang dianggap paling berhasil dalam program sekolah makan sekolah ini, mereka sebutnya National School Feeding Program, ya, yang sering dirujuki oleh pemerintah Indonesia, itu hanya mengeluarkan 0,5%. Gitu. Nah, kita tahun ini itu sekitar 171 triliun, itu hampir 5%. Dan tahun depan 300 triliun, itu sama dengan 10% APBN. Ya kan? Nah, itu masalah pertama. Masalah kedua itu terkait sama perencanaan program MBG yang dijadikan sebagai instrumen untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang menurut saya juga problematik. Memang yang namanya program makan sekolah ini itu pasti punya efek ekonomi lah ya, efek multiplier efek ke pengusaha-pengusaha kecil gitu dan petani gitu. Oh, itu oke lah. Tetapi kemudian kalau program ini didesain untuk memboost atau mendorong pertumbuhan ekonomi sampai 2% atau 3%, itu yang menjadikan program ini itu akhirnya tidak efektif gitu. Ya kan? Karena program yang namanya program kesejahteraan itu targetnya tujuannya kan bukan profit. Tujuannya kan untuk sosial kan. Sementara untuk mengejar pertumbuhan ekonomi itu sulit untuk dicapai secara signifikan kalau tidak ada mekanisme pasar, tidak ada profit yang jauh lebih besar yang bisa didapatkan oleh pengusaha-pengusaha, sehingga itu sulit tercapai. Nah, dua kepentingan ini bertemu dan akhirnya membuat program ini itu, pertama yang kesejahteraannya itu akhirnya tidak kesejahteraan dan keamanan dari program ini itu tidak terjaga. Di sisi lain juga pertumbuhan ekonominya juga tidak terlalu tinggi gitu. Jadi ini yang masalah menurut saya. Oke, berarti menurut Prof. Fikar bahwa ini harus dievaluasi total ya, apalagi dengan adanya kasus keracunan ini ya. Betul. Terus masalah ketiga adalah istilah gratis. Oke. Kita tahu makanan ini tidak gratis. Siapa yang bayar? Bang Abraham, bayar pajak. Jadi dari istilah saya nggak ada istilah gratis ini. Dan istilah gratis ini itu akhirnya menimbulkan moral hazard karena dipikir, wah gratis, bukan duit gua, padahal duit kita semua gitu yang dipakai gitu kan. Oke, kalau kedepannya nih, kalau menurut Prof. Fikar, kan tadi Prof. Fikar bilang harusnya targeted ya, betul. Bukan secara universal. Bukan secara universal. Jadi silahkan dilanjutkan, tapi lebih memakai konsep targeted. Betul. Jadi dia harus di scale down. Oke. Harus dikecilkan skalanya supaya yang mendapatkan itu adalah orang yang benar-benar membutuhkan. Sekolah-sekolah yang benar-benar bisa melayani dengan baik kebutuhan murid mereka gitu. Tepat sasaran ya. Tepat sasaran istilahnya lah. Kalau sekarang Anda melihat itu sebenarnya agak mubazir ya? Sangat mubazir. Ya kan, mereka kan selalu mengekspos anak-anak yang memang membutuhkan ya. Wah, saya bersyukur mendapatkan ini, saya bisa bawa pulang dan sebagainya. Tetapi ada jutaan anak-anak yang nggak mau makan, bahkan dipaksa gitu kan. Iya kan? Dan kita tahu lah beberapa kasus-kasus di mana sekolah disuruh dipaksa untuk penerima, padahal mereka sudah punya program sendiri. Ya kan, masih ada anak murid yang tidak mau makan, dilaporin. Ya kan, padahal mereka ketakutan, ntar saya sakit perut gitu kan. Kayak gitu.
Oke, Prof. Ika, apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Kan ini udah banyak nih kejadian seperti tadi. Korban sudah banyak berjatuhan juga karena keracunan ya. Iya. Apa yang harus dilakukan nih pemerintah agar supaya ini tidak terulang, tidak terjadi? Saya nggak yakin Prabowo dan pemerintah sekarang itu mau mendengar apa yang kita sarankan. Dia tidak akan merubah misalnya konsep yang tadi Anda katakan. Karena MBG ini proyek politik. Jadi Anda melihat bahwa MBG ini sebenarnya proyek politik. Proyek politik. Ya. Kira-kira alasannya apa tuh? Ya, pertama itu udah menjadi janji. Kampanyenya. Jadi harus direalisasikan. Iya kan, harus direalisasikan. Begini Bang, tidak ada satupun setahu saya negara di dunia ini yang menyalakan program serupa yang menggunakan istilah gratis. Nggak ada ya? Nggak ada. Even itu India? India enggak. India namanya POSHAN, Prime Minister Overarching Scheme for Nutrition. Ya. Di Brazil namanya National School Feeding Program. Nggak ada yang makan siang gratis gitu, nggak ada. Dia mereka yang paling kapitalis pun juga. Atau Cina, di Cina itu yang paling komunis, itu nggak bilang gratis, tapi Nutrition Improvement, School in Nutrition Improvement Program. Nah, Brazil yang bersifat universal itu menyediakan makan siang sekolah ini itu ke 40 juta. Ya, penduduknya mereka memang 210 juta. Prabowo punya imajinasi 80 juta semua anak mendapatkan ini gitu. Dan saya nggak yakin dia. Jadi yang dia jadikan rujukan Brasil ya? Brasil yang sebenarnya juga salah karena kalau kita lihat di Brasil itu anggaran yang dikeluarkan itu cuma 0,5%. Iya. Kita di sini sekarang 5%, tahun depan berapa? 10%. Ya kan? This is a political project. Iya, artinya kalau misalnya mau bicara tentang mitigasi ketimpangan, tidak perlu sebesar ini. Kan ini tujuannya supaya tidak terjadi stunting, kekurangan nutrisi. Tapi apakah sebesar ini gitu? Itu yang jadi permasalahan kan. Apakah sebesar dan setergesa-gesa ini gitu? 1,2 triliun per hari yang dikeluarin untuk itu gitu. Untuk sebuah janji politik yang sebenarnya overrated gitu. Jadi saya kira pemerintah kalau misalnya memang mau belajar dari apa yang terjadi sekarang, ya harus berani bersikap dalam arti mengevaluasi dan mereduksi skala dari program ini kalau misalnya kita ingin supaya program ini berhasil. Walaupun saya skeptis Pak Prabowo akan mau melakukan itu gitu ya. Jadi saya yakin dia akan jalan terus dan saya yakin akan terjadi terus masalah-masalah mengenai keracunan dan itu akan dinormalisasi oleh mereka bahwa jumlahnya kecil, tidak terlalu signifikan. Yang penting kita sudah menyediakan miliaran piring selama hampir setahun gitu. Ya. Jadi apa ya istilahnya, closing saya sih ya kita lihat aja. Oke. Terima kasih Prof. Ika, luar biasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan didengarkan oleh pemerintahan ini dan sekaligus mengedukasi kita semua ya, mencerahkan kita agar supaya kita bisa melihat apa yang sedang terjadi di negeri ini. Sampai ketemu.